Dan sebentar. Ya, senang sekali hari ini saya bisa bertemu lagi dengan mahasiswa semua di mata kuliah Hukum Internasional. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang sumber hukum dalam hukum internasional. Sebelum itu kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini sudah memberikan kita nikmat kesehatan, kemampuan dan kemauan untuk dapat hadir di perkuliahan hari ini, di pagi yang cerah ini, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan tidak lupa juga kita sampaikan salam hormat kita kepada satu-satunya manusia di muka bumi yang terlepas dari dosa, yaitu junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Seperti yang sudah di-mention tadi di awal, sumber hukum dalam hukum internasional yang pertama adalah International Conventions. Yang kedua, International Customs. Yang ketiga, General Principles of Law atau prinsip-prinsip hukum umum. Dan yang keempat, Judicial Decision atau keputusan pengadilan. And teaching of the most highly qualified publicists. Pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya. Keempat ini merupakan sumber hukum dalam hukum internasional yang diatur di dalam pasal 8 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Tetapi nanti akan kita lihat di sini dalam kasus-kasus tertentu tidak selalunya International Conventions atau perjanjian internasional menjadi sumber hukum nomor 1 dalam penyelesaian sengketa antar negara, tapi hanya dalam kasus-kasus khusus. Walau demikian, Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa antar negara tetap menjadikan International Conventions sebagai sumber hukum utama dalam hukum internasional. Tetap menjadikan perjanjian internasional sebagai sumber hukum utama dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Sebelum kita sampai ke sana dalam penyelesaian sengketa antar negara, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan perjanjian internasional. Perjanjian internasional diatur di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Tentang hubungan luar negeri. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 tentang hubungan luar negeri, perjanjian internasional disebut sebagai perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara
organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Jadi perjanjian internasional ini, dia punya unsur-unsur. Yang pertama, perjanjian tersebut dalam bentuk dan sebutan apapun. Yang kedua, diatur oleh hukum internasional dibuat dalam bentuk tertulis. Ya, jadi unsur-unsurnya yang pertama, perjanjian internasional adalah perjanjian yang dalam bentuk dan sebutan apapun. Yang kedua, diatur oleh hukum internasional. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk tertulis. Yang keempat, bisa satu atau lebih negara. Yang kelima, bisa organisasi internasional atau subjek hukum internasional yang lain. Yang keenam, menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemerintah Republik Indonesia. Yang ketujuh, bersifat hukum publik. Jadi hukum internasional ini kan ada hukum internasional publik dan ada hukum internasional privat. Hukum internasional privat itu adalah hukum perdata internasional. Jadi perjanjian internasional ini tidak tidak diatur dalam perjanjian internasional. Yang diatur untuk hukum internasional publik. Gitu ya. Karena kalau untuk hukum perdata internasional, dia tidak mengikuti perjanjian internasional yang salah satu unsurnya tadi dibuat oleh satu atau lebih negara. Tetapi hukum perdata internasional sumber hukumnya adalah hukum nasional para pihak. Nah, kalau sumber hukum dalam hukum internasional kan yang pertama perjanjian internasional. Tapi kalau hukum perdata internasional sumber hukumnya adalah hukum domestik, hukum nasional para pihak. Nanti akan kita pelajari juga karena ini sangat penting ya hukum perdata internasional. Kita fokus dulu pada hukum internasional publik. Hukum internasional publik itu semua cabang hukum dalam hukum internasional kecuali hukum perdata internasional. Di awal kuliah kita sudah belajar bahwa banyak sekali cabang hukum dalam hukum internasional. Ada hukum pidana internasional, hukum perdata internasional, hukum lingkungan internasional, hukum laut, hukum udara dan ruang angkasa, gitu ya. Hukum diplomatik dan konsuler, banyak sekali. Semuanya itu adalah hukum internasional publik, kecuali hukum perdata internasional. Satu-satunya cabang hukum internasional yang bersifat hukum privat. Nah, kemudian tadi unsurnya ada perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun. Perjanjian internasional ini sebutannya banyak sekali. Ada treaties atau mendengarnya dengan traktat, ya traktat itu sama aja dengan treaties. Treaties itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia perjanjian, treaty, perjanjian internasional. Ada lagi yang dengan istilah conventions atau konvensi. Ada lagi agreement, persetujuan. Ada lagi charter, piagam. Contohnya piagam PBB, ya, ini charter. Piagam PBB ini juga perjanjian internasional yang dibuat oleh banyak negara. Nah, populer dengan sebutan perjanjian multilateral, gitu ya. Ada lagi protokol, ada lagi declaration,
Ada lagi final act, memorandum of understanding, agreed minutes and summary records, arrangement, exchange of note, proses verbal, modus vivendi. Jadi banyak sebutan-sebutan untuk perjanjian internasional. Nanti akan kita bahas secara singkat, kapan perjanjian internasional disebut sebagai treaty, kapan perjanjian internasional disebut sebagai convention, dan seterusnya. Gitu ya. Ini bergantung pada bergantung pada bentuknya, bentuk perjanjian internasional, gitu ya. Ini waktunya sudah diperingati tinggal 10 menit, nanti tolong ketua kelas membuat link Zoom-nya lagi, gitu ya. Kita akan lanjutkan kuliahnya. Nah, ini kita manfaatkan waktu 10 menit untuk tetap kuliah, ya. Nah, perjanjian internasional atau international conventions merupakan sumber hukum utama dalam hukum internasional. Sama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ya. Alat bukti utama kan dokumen tertulis. Nah, demikian juga dengan perjanjian internasional. Tadi salah satu unsur perjanjian internasional adalah dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu negara. Itu kalau bilateral. Atau banyak negara. Itu kalau multilateral. Atau negara-negara yang berada dalam satu kawasan. Berarti itu regional. Nah, kita sudah membahas bentuk-bentuk perjanjian internasional itu ada 3. Perjanjian bilateral, perjanjian multilateral, dan perjanjian regional. Kemudian perjanjian internasional tidak hanya dibuat antar negara saja, atau antar banyak negara, atau antar negara yang berada dalam satu kawasan, tetapi dapat juga dibuat oleh negara dengan organisasi internasional. Dapat dibuat juga oleh negara dengan subjek hukum internasional yang lain. Bisa saja perjanjian internasional yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan IMF. Nah, itu perjanjian internasional. Dalam hal hutang piutang, pada tahun 1998 kita mengajukan permohonan pinjaman ke International Monetary Fund. Itu termasuk perjanjian internasional. Nah, kemudian ketiga bentuk perjanjian internasional ini merupakan sumber utama dalam perjanjian internasional yang ditentukan oleh pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Ya, ini diatur di sana. Dan kita sudah meratifikasi perjanjian internasional ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Jadi Indonesia sudah ikut menandatangani konvensi internasional tentang International Convention, kemudian sudah dituangkan ke dalam hukum nasional Indonesia, gitu ya. Jadi hasil ratifikasi ini sudah persetujuan semua negara, sudah disahkan oleh Indonesia, kemudian dituangkan ke dalam bentuk undang-undang.
yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Nanti kita pelajari juga itu ya, perjanjian internasional, bagaimana proses pembuatannya, bagaimana proses penandatanganannya, proses pengesahan, sampai ke proses, eee, menuangkannya dalam hukum nasional. Apakah semua kesepakatan yang disepakati oleh Indonesia dalam konvensi internasional harus dituangkan dalam bentuk undang-undang, misalnya ya. Karena sama-sama kita ketahui, hukum internasional ini masih berat sebelah, gitu ya. Mengapa demikian? Sebagian besar, mayoritas negara anggota PBB sebagai sebuah lembaga yang tempat untuk merumuskan perjanjian internasional, mayoritasnya adalah negara-negara barat atau negara-negara maju. Dan dalam proses, pengesahan, dalam proses perundingan perjanjian internasional, selalunya diperoleh dengan cara voting, bukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Hampir mustahil diperoleh kesepakatan dengan cara musyawarah dan mufakat. Kenapa? Sebab ketika negara-negara ini berunding untuk membahas sebuah permasalahan yang tidak hanya dihadapi oleh satu negara, tapi oleh semua negara, contohnya dalam hal perdagangan internasional ya, ini kan permasalahannya banyak, menentukan metode alat angkutnya, menentukan mata uang yang dipakai dalam perdagangan internasional, menentukan cara penyelesaian sengketanya. Nah, ini masing-masing delegasi negara membawa kepentingan negaranya masing-masing ke meja perundingan. Yang mana kepentingan satu negara berbeda dengan kepentingan negara yang satu lagi. Maka jalannya perundingan untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian internasional itu membutuhkan waktu lama. Karena masing-masing negara membawa kepentingan negara masing-masing dan bertahan. Untuk itu, sebisa mungkin kepentingan negaranya yang diakomodir dalam perjanjian internasional. Nah, jadi kalau sudah deadlock, mau tidak mau harus voting. Sementara mayoritas adalah negara-negara Eropa, negara barat, negara maju. Jadi ya kalah ya negara berkembang. Dari sisi suara terbanyak saja sudah kalah. Artinya apa? Yang disepakati itu ya boleh dibilang mewakili kepentingan negara maju. Bisa tidak negara berkembang tidak ikut? Bisa, tapi nanti dikucilkan dalam masyarakat internasional. Nah, pengucilan ini menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada tidak ikut meratifikasi, begitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi ya. Ini sebentar lagi sudah berakhir waktunya. Setelah ini kita lanjutkan lagi dengan link yang baru. Sampai ketemu lagi pada link yang baru, ya.